pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang barisan bilangan. Ada yang sudah baca materi ini? Oke ya, barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sebaris bilangan ya, bilangannya bisa bilangan ganjil, bisa bilangan asli, bisa bilangan bulat, bisa bilangan cacah ya. Sebaris bilangan yang tersusun atau terurut dengan aturan tertentu. Oke. Nah, jadi di sana ada suku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke N dan seterusnya ya. Oke. Jadi yang pertamanya karena terurutnya sudah tertentu, ada aturannya, berarti yang pertamanya sudah pasti, yang keduanya pasti itu, yang ketiganya sudah pasti. Oke. Nah, itu yang definisi dari barisan. Nah, lebih umumnya lagi, barisan itu sebenarnya merupakan sebuah fungsi dengan domainnya adalah bilangan asli. Ini sebagai domainnya. Nah, ini domainnya ya. Jadi ketika bilangan aslinya 1, berarti kita peroleh U yang ke-1 atau suku yang ke-1. Ketika 2, berarti petanya itu suku yang kedua. Ketika 3, dipetakan ke suku yang ketiga dan seterusnya. Oke. Nah, karena barisan itu merupakan fungsi dari bilangan asli atau dengan domain bilangan asli, maka kita juga bisa memungkinkan kita bisa mencari rumus fungsinya. Oke. Rumus fungsinya ya, karena biasanya fungsi pasti ada rumus fungsinya kan ya. Hanya mungkin ada beberapa barisan yang rumus fungsinya mudah kita ketahui dan ada yang sulit untuk kita ketahui. Kenapa? Karena mungkin terdiri dari beberapa fungsi ya. Jadi kita akan mencoba mencari rumus fungsinya, yaitu UN-nya ya. Oke. Jadi UN ini sama dengan kalau di fungsi mungkin kalau fungsinya F, Fn gitu ya. Oke. UN itu tidak lain dari Fn. Oke, nah itu yang akan kita cari. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ada barisan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama berapa? 2, kedua 3, ketiga berapa? Bilangan prima 5, 7, 11. Perhatikan ini polanya. Polanya bisa kalian ketahui? Ini kesini tambah 1, ini tambah 2, tambah 2, tambah 4 ya. Tapi dari sini ke 6 nya adalah 13, tambah 2 lagi. Nah, ini tidak mempunyai pola yang teratur ya, atau polanya berubah-ubah, sehingga kita sulit untuk mendefinisikan rumus fungsinya. Jadi ketika kita hendak mencari bilangan prima yang ke-100, maka kita harus mencacahnya satu persatu ya. Jadi ke-6, ke-7 sampai ketemu yang ke-100. Oke? Itu karena kita tidak bisa menemukan rumus fungsinya. Ya. Oke? Nah, bagaimana yang akan kita pelajari adalah suatu barisan yang rumus fungsinya atau polanya bisa kita ketahui dengan mudah. Jadi yang kita kenal dengan pola barisan bilangan atau pola bilangan ya. Jadi polanya itu sudah dapat diketahui, sehingga rumus fungsinya satu buah ya, satu buah rumus fungsi. Oke. Ya, nah selanjutnya ada definisi dari deret bilangan. Apabila suku-suku dalam suatu barisan bilangan itu dituliskan dalam bentuk penjumlahannya, di penjumlahan dari suku-sukunya, maka ini disebut dengan deret bilangan. Jadi deret bilangan itu sama dengan barisan bilangan, hanya bedanya yaitu antara suku-sukunya dijumlahkan ya. Ada tanda jumlahnya, ada tanda tambahnya. Oke. Nah, ketika kita telah membuat deret bilangan, maka kita bisa mencari jumlah suku pertama, jumlah 2 suku pertamanya,
suku pertama tambah suku kedua, atau jumlah 3 suku pertamanya, suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, atau jumlah 4 suku pertamanya dari suku pertama sampai suku keempat, jumlah 5 suku pertamanya, dan seterusnya. Oke, itu fungsinya dari deret ya. Nah, barisan yang pertama yang akan kita pelajari yang memiliki pola teratur adalah barisan bilangan asli. Ada yang tahu barisan bilangan asli? Oke, kita buat dulu ya. Suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, ke n-nya. Ini kita akan mencoba mencari rumusnya apa, melihat dari polanya ya. Yang pertama, bilangan asli yang pertama 1, bilangan asli yang kedua 2, yang ketiga adalah 3, bilangan asli yang keempat 4, bilangan asli yang kelima 5. Berarti bilangan asli yang ke n berapa? Ini perhatikan, ketika ini ya 1, maka suku pertamanya juga 1. Ini hubungannya ya. Ketika n-nya 2, maka hasilnya juga 2, atau suku keduanya jadi 2. Ketika ininya 3, hasilnya 3. 4, 4. Ininya 5, hasilnya juga 5 ya. Berarti ketika UN, maka hasilnya adalah N. Paham? Ya, jadi rumus suku ke N dari barisan bilangan asli adalah UN sama dengan N. Jadi apabila kita hendak mencari bilangan asli yang ke 100, ya masukkan aja N-nya diganti dengan 100, berarti sama dengan 100. Mudah ya. Nah, dengan ada rumus ini kita akan mudah mencari suku ke berapanya ya. Misalkan ditanya ke 1000, karena U 1000 berarti N-nya ganti dengan 1000. Berarti hasilnya adalah bilangan asli yang ke 1000 itu adalah 1000. Oke, beda ya dengan bilangan prima ya. Bilangan prima tidak teratur kan polanya. Jadi kita kesulitan untuk mencari rumus suku ke N-nya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Barisan yang kedua yaitu barisan bilangan genap. Ada yang tahu barisan bilangan genap? Nah, bilangan genap yang pertama 2, kedua 4, 6, 8, 10. Kita akan mencari rumus suku ke N-nya. Oke? Ya, betul? Oke, nah perhatikan. Ini 1 jadi 2. Ketika 2, N-nya 2, hasilnya 4. N-nya 3, hasilnya 6. 4, 8, 5, 10. Ya, ada diapakan ya? Oh, ternyata kita kalikan dengan 2. 2 kali 1. Terus 2 kali 2. Ya. Ini 6 itu 2 kali 3. 3-nya dari sini ya. 3-nya. Nah, 1-nya dari sini. Oke. Berarti kalau U4 2 kali 4. Kalau U5 berarti 2 dikali 5. Oke. Kalau UN berarti 2 dikali dengan N. 2 kali dengan N adalah 2N. Jadi rumus suku ke N dari barisan bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Sehingga ketika kita ditanyakan bilangan genap yang ke 100 seberapa? Misalkan barisan bilangan genap suku yang ke 100-nya adalah berapa? Berarti N-nya kita ganti dengan 100. 2N berarti 2 dikali dengan 100. Jadi bilangan genap yang ke 100 itu adalah 200. Mudah ya? Oke. Selanjutnya barisan yang selanjutnya adalah barisan bilangan ganjil. Ada yang tahu barisan bilangan ganjil? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita akan mencari rumus suku ke N-nya. Oke, yang pertama bilangan ganjil ada 1, kedua 3, 5, 7, 9. Ya. Betul ya, bilangan ganjil yang kelima 9. Kita akan mencari rumus suku ke N-nya. Melihat polanya. Perhatikan antara barisan bilangan ganjil dengan barisan bilangan genap itu ada hubungannya. Ketika suku pertama di sini 2, barisan bilangan genapnya 2, barisan bilangan ganjilnya 1. Suku keduanya 4, di sini 3. 6, 5, 8, 7, 10, 9.